Perkenalkan, saya Nura Lutfi dengan NPM 022724111119 dari kelas 3B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan transformasi peran Bank Indonesia pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan OJK. Untuk memahami transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya OJK, kita perlu menempatkan pembahasan ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana sistem keuangan bekerja dalam suatu negara. Setiap negara modern itu memiliki lembaga bank sentral, di mana tugas utamanya yaitu bukan hanya mencetak uang, melainkan menjaga kestabilan ekonomi melalui pengaturan moneter dan sistem keuangan. Di Indonesia, lembaga ini adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia adalah jantung dari sistem keuangan nasional. Segala hal yang berkaitan dengan peredaran uang, suku bunga, inflasi, hingga nilai tukar rupiah akan dikendalikan melalui kebijakan-kebijakan dari BI. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia keuangan kita itu berkembang dengan pesat. Tidak hanya ada bank konvensional, tetapi juga perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, hingga vintage dan layanan digital banking. Nah, perkembangan ini membuat pengawasan oleh satu lembaga saja menjadi tidak efektif. Maka itu diperlukan lembaga baru yang lebih fokus dan menyeluruh dalam mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Nah, disinilah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu hadir dan mulai beroperasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia itu berdiri pada tanggal 1 Juli 1953 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Lembaga ini menggantikan The Javans Bank yang sebelumnya berperan sebagai bank sirkulasi pada masa kolonial Belanda. Nah, sejak berdirinya BI telah melalui berbagai fase penting dalam perjalanan ekonomi bangsa. Pada awal masa kemerdekaan, Bank Indonesia menjalankan fungsi ganda sebagai bank sentral sekaligus bank komersial pemilik pemerintah. Namun, seiring waktu, fungsi komersial itu dihapus agar Bank Indonesia itu bisa fokus pada peran utamanya, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Nah, peran utama Bank Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Nah, dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup dua hal, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau inflasi, dan juga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain atau kurs. Dengan kata lain, Bank Indonesia bukan hanya penjaga uang, tetapi penjaga kepercayaan terhadap uang itu sendiri. Keuangan krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 itu menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah sistem keuangan Indonesia. Saat itu nilai rupiah jatuh drastis, sektor perbankan kolaps, dan juga banyak lembaga keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban nasabahnya. Krisis ini membuka mata pemerintah bahwa sistem pengawasan keuangan di Indonesia itu masih sangat lemah. Nah, sebelum reformasi, seluruh pengawasan terhadap bank itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara pasar modal dan industri non-bank itu diawasi oleh Kementerian Keuangan. Model ini ternyata tidak efektif karena koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut itu tidak berjalan baik, sehingga potensi risiko tidak bisa dideteksi secara cepat. Nah, dari sinilah muncul gagasan besar untuk membentuk satu lembaga independen yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi.
Dan ini akhirnya terwujud dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Lalu bagaimana sih pembentukan dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri? Nah, OJK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi secara bertahap mulai dari 2012, kemudian penuh pada 1 Januari tahun 2013. Nah, tujuan utama pembentukannya adalah agar pengawasan sektor keuangan di Indonesia itu lebih berintegritasi, transparan, independen, dan efektif. OJK sendiri memiliki 3 pilar utama, yaitu mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank. Lalu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat agar tidak dirugikan oleh praktik lembaga keuangan, dan juga mendorong perkembangan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, dan inklusif. Sederhananya, OJK itu berperan sebagai pengawas mikro, yaitu memantau perilaku dan kinerja masing-masing lembaga keuangan. Sementara Bank Indonesia itu berperan sebagai pengatur makro, yaitu menjaga kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh. Nah, dengan pembagian ini diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Lalu masuk pada transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Nah, setelah fungsi pengawasan perbankan itu dialihkan ke OJK, Bank Indonesia mengalami perubahan peran yang signifikan. Kini Bank Indonesia itu lebih fokus pada 3 hal besar, yaitu yang pertama menjaga kestabilan moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab memastikan inflasi berada pada tingkat yang terkendali. Untuk itu, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen moneter seperti penetapan suku bunga acuan, lalu operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum bagi bank, investasi di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua yaitu menjaga stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan sistem pembayaran nasional berjalan dengan lancar, aman, dan juga efisien. Nah, hal ini meliputi transaksi tunai dan non-tunai. Nah, saat ini Bank Indonesia telah mengembangkan sistem pembayaran digital seperti BI Fast untuk transfer antar bank instan dan KRIS untuk transaksi berbasis kode QR yang sudah digunakan di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, Bank Indonesia itu bertanggung jawab terhadap kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berbeda dengan OJK yang hanya fokus pada kesehatan lembaga per lembaga. Nah, BI ini dia fokus pada kestabilan sistem secara menyeluruh agar tidak terjadi krisis sistematik. Dengan pembangunan ini, BI dapat lebih fokus pada arah kebijakan besar. Nah, sementara OJK itu mengawasi pelaksanaan di tingkat lembaga keuangan. Lalu bagaimana sih koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK? Kehadiran OJK itu membuat koordinasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia dan juga OJK itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena kebijakan moneter BI dan kebijakan mikroprudensial OJK itu saling terkait. Koordinasi antara keduanya itu dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang juga melibatkan Kementerian Keuangan dan lembaga penjamin simpanan
atau LPS. Nah, melalui KSSK, keempat lembaga ini bekerja sama untuk memantau kondisi sistem keuangan, mengidentifikasi potensi risiko sistemik, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis. Sebagai contoh, ketika pandemi COVID-19 melanda, Bank Indonesia dan OJK itu menjalankan sinergi kebijakan yang sangat nyata. BI menurunkan suku bunga acuan dan memperluas likuiditas untuk menjaga daya beli masyarakat. Sedangkan OJK itu mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Nah, kebijakan ini terbukti efektif menjaga stabilitas perbankan dan mencegah krisis keuangan baru. Lalu dampak transformasi terhadap dunia perbankan. Nah, transformasi peran BI dan kehadiran OJK itu membawa perubahan besar di dunia perbankan Indonesia. Sekarang bank-bank di Indonesia itu dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, dan disiplin dalam pengelolaan risiko. Nah, semua laporan keuangan itu harus diaudit dan juga dilaporkan ke OJK secara berkala. Bank yang melanggar aturan itu bisa dikenakan sanksi administratif atau bahkan pencabutan izin. Nah, dampak positifnya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan itu meningkat. Sistem keuangan menjadi lebih sehat karena diawasi dengan standar yang sama. Namun tentu saja perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru bagi bank. Mereka harus menyesuaikan diri dengan dua lembaga yang berbeda. Nah, Bank Indonesia untuk urusan kebijakan moneter dan sistem pembayaran, serta OJK untuk pengawasan operasional. Koordinasi internal di dalam industri keuangan pun harus lebih rapi agar tidak terjadi kebingungan kebijakan. Tantangan di era digital dan dinamika global saat ini, dunia keuangan itu bergerak ke arah digital dengan sangat cepat. Muncul berbagai inovasi seperti vintage, digital banking, dan blockchain. Inovasi ini membawa manfaat besar seperti kemudahan transaksi dan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan risiko baru, penipuan, kebocoran data, hingga potensi ketidakstabilan moneter jika tidak diatur dengan baik. Nah, Bank Indonesia itu menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di era digital. Untuk itu, BI terus memperkuat peran sebagai regulator sistem pembayaran digital melalui kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia 2025, BI berkomitmen mewujudkan sistem keuangan yang inovatif, efisien, dan inklusif. Selain tantangan digital, faktor eksternal seperti gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan moneter global juga berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Nah, karena itu BI harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kestabilan nilai tukar yang penuh ketidakpastian ini. Lalu inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, Bank Indonesia itu terus berinovasi melalui berbagai kebijakan strategis yang antara lain kebijakan moneter yang adaptif. Bank Indonesia itu menetapkan suku bunga acuan yaitu BI 7DRR sebagai alat utama pengendalian inflasi. Saat inflasi meningkat, BI menaikkan suku bunga. Saat inflasi meningkat, BI menaikkan suku bunga untuk menahan
konsumsi berlebih. Nah, sebaliknya saat ekonomi melambat, maka BI menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Nah, digitalisasi sistem pembayaran nasional atau BI Fast dan KRIS menjadi bukti nyata transformasi digital yang memudahkan masyarakat bertransaksi cepat dan aman. Nah, kini Indonesia menuju sistem keuangan tanpa batas dengan teknologi interoperabilitas antar bank. Nah, kebijakan makroprudensial pro-growth BI menerapkan kebijakan likuiditas makroprudensial agar Bank itu tetap memiliki ruang menyalurkan kredit tanpa menimbulkan risiko berlebih. Nah, pendalaman pasar keuangan domestik melalui pengembangan pasar uang antar bank dan instrumen surat berharga. BI berupaya memperkuat kemandirian keuangan nasional agar tidak terlalu bergantung pada modal asing. Penguatan rupiah sebagai simbol kedaulatan, kampanye cinta, bangga, dan paham rupiah bukan sekadar slogan, melainkan strategi menjaga martabat ekonomi nasional. Nah, peran edukasi dan literasi keuangan oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas moneter BI yang tidak kalah penting adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Karena sebaik apapun kebijakan ekonomi, tidak akan berjalan baik jika masyarakat itu tidak paham bagaimana mengelola uangnya. Nah, melalui berbagai program, BI berupaya menumbuhkan budaya finansial yang sehat seperti sosialisasi gerakan nasional non-tunai atau GNNT untuk memperkenalkan transaksi digital. Lalu edukasi cinta rupiah agar masyarakat itu menghargai air mata uang nasional. Lalu program edukasi keuangan untuk UMKM, membantu pelaku usaha kecil memahami akses pembiayaan dan manajemen keuangan. Nah, kegiatan literasi di sekolah dan kampus untuk menanamkan pemahaman ekonomi sejak dini. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat menjadi lebih bijak dalam berhutang, menabung, berinvestasi, dan menggunakan layanan keuangan. Nah, hasil akhirnya adalah sistem ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Jadi, arah masa depan sinergi Bank Indonesia dan juga OJK. Transformasi peran Bank Indonesia pasca kehadiran OJK bukanlah akhir dari perubahan, melainkan awal dari sistem keuangan yang lebih kuat dan adaptif. Keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Bank Indonesia itu berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sedangkan OJK itu memastikan lembaga-lembaga keuangan itu beroperasi secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, untuk ke depan tantangan akan semakin kompleks. Transformasi digital, perubahan iklim, dan integrasi ekonomi global akan menuntut respon kebijakan yang lebih cepat, adaptif, dan terkoordinasi. Nah, Bank Indonesia itu tidak hanya harus kuat di kebijakan moneter, tetapi juga harus inovatif, inklusif, dan digital friendly. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwa transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan OJK itu menunjukkan bagaimana sistem keuangan Indonesia itu semakin matang dan terstruktur.
Keduanya, BI dan OJK bukanlah lembaga yang bersaing, tetapi saling melengkapi dalam satu tujuan besar, yaitu menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi yang kuat, inovasi kebijakan, serta literasi keuangan yang terus diperluas, Indonesia itu memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi dinamika global di masa depan. Nah, masa depan sistem keuangan nasional yang berkelanjutan. Nah, untuk ke depan, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan, tetapi juga berkelanjutan. Nah, Bank Indonesia bersama OJK kini mulai mengintegrasikan prinsip sustainable finance dalam kebijakan mereka. Konsep ini menekankan pentingnya pembiayaan yang ramah lingkungan, inklusif secara sosial, dan mendukung tata kelola yang baik. Artinya, lembaga keuangan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu BI telah meluncurkan Green Economy Framework untuk memperkuat peran kebijakan moneter dan sistem pembayaran dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Lalu sementara OJK memperkenalkan roadmap keuangan berkelanjutan yang mendorong bank dan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit ke proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi masa depan. Penguatan peran Indonesia dalam arsitektur keuangan global selain fokus pada stabilitas domestik, Bank Indonesia juga semakin berperan aktif di tingkat internasional sebagai anggota berbagai forum global seperti G20, ASEAN, dan Bank for International Settlement atau BSI. BI berperan dalam membentuk arah kebijakan keuangan dunia, khususnya dalam isu digital, mata uang, dan stabilitas keuangan lintas negara. Nah, salah satu inisiatif penting adalah studi dan pengembangan Central Bank Digital Currency atau rupiah digital. Langkah ini merupakan respons terhadap perkembangan pesat ekonomi digital dan potensi penggunaan mata uang kripto yang bisa mengganggu sistem moneter tradisional. Rupiah digital nantinya tidak hanya menjadi alat pembayaran modern, tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi di era digital global. Nah, melalui inovasi ini, Bank Indonesia menegaskan bahwa transformasi bukan hanya adaptasi terhadap perubahan, melainkan juga kepemimpinan dalam membentuk arah masa depan keuangan dunia. Nah, sebagai penutup, menuju sinergi yang semakin kuat dan responsif, pada akhirnya keberhasilan sistem keuangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat di atas kertas, tetapi oleh seberapa kuat sinergi antar lembaga dan kesadaran masyarakat dalam mendukungnya. Nah, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan harus terus mengembangkan komunitas dan koordinasi yang solid agar setiap kebijakan itu saling menguatkan, bukan saling menekan. Dunia itu berubah dengan cepat, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik.
Dan setiap perubahan itu akan membawa tantangan baru bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun dengan fondasi yang kokoh, sistem keuangan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi lebih tangguh, inovatif, dan adaptif. Sinergi antara kebijakan moneter, pengawasan keuangan, dan literasi publik akan menjadi kunci menuju masa depan ekonomi Indonesia yang berdaulat, stabil, dan berkelanjutan. Jadi transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu menunjukkan bagaimana sistem keuangan Indonesia semakin matang dan terstruktur. Keduanya, BI dan OJK, bukanlah lembaga yang bersaing, tetapi saling melengkapi dalam satu tujuan besar, yaitu menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi yang kuat, inovasi kebijakan, serta literasi keuangan yang terus diperluas, Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi dinamika global di masa depan. Oke, mungkin itu aja penjelasan video dari saya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya nonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ribut, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Track.